2, 3. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 F6 dengan saya Faizul Rahman absen 8. Saya Najwa Arista, absen 21. Saya Mazin Ahmad Pusaki, absen 14. Saya Indira Luna Priscilla, absen 12. Kita hari ini mau jalan-jalan nih ke tempat konservasi penyu. Saksikan terus video kami ya. Let's go! Oke guys, kita udah sampai di tempat konservasi penyu Nagaraja Cilacap. Habis ini kita akan mewawancarai terkait konservasi penyu yang ada di sini. Nantikan ya, tonton terus video kami. Dadah. Ayo kita lihat apa aja yang ada di dalam. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat konservasi penyu Nagaraja Cilacap bersama dengan Bapak Jumawan, narasumber kita pada siang hari ini. Kedatangan kita di tempat konservasi ini untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang konservasi penyu tersebut. Yang pertama adalah Apa tujuan utama dari program konservasi penyu ini? Ya, program utama kami ini adalah pertama kami mengenalkan pada masyarakat karena di pantai kami seringkali ada penyu yang mendarat bertelur. Sebelum ada kegiatan kami, itu telurnya selalu diambil oleh masyarakat, dicuri oleh masyarakat untuk dikonsumsi ataupun diperjualbelikan. Nah, hadirnya kami di sini adalah sebagai penyadartahuan kepada masyarakat agar mereka tidak lagi mengkonsumsi, melainkan mereka harus menyelamatkan penyu-penyu ini agar penyu ini menetas dan juga kita kembalikan lagi ke laut. kemudian di mana sih Pak lokasi-lokasi utama tempat penyu bertelur? Ya, jadi lokasi utama penyu bertelur ini ada sepanjang Pantai Sodong, Pantai Lembang Pasir atau Pantai Serandil, Pantai Wagir Indah Wulan Wetan, Pantai Widrapayung Kulon, Pantai Sidayu, Pantai Widrapayung Wetan, hingga Pantai Sidauri, bahkan ke Pantai Pagubukan, bahkan hingga ke Cetis, seperti itu. Kapan musim bertelur penyu terjadi? Nah, penyu bertelur yakni di bulan April hingga bulan Agustus atau memasuki musim kemarau panjang, seperti itu. Oke, kemudian kenapa sih Pak penting untuk menjaga populasi penyu dan apa dampak positif dari konservasi penyu terhadap lingkungan dan masyarakat kita? Kehadiran penyu untuk bertelur di pantai itu menandakan bahwa ekosistem laut kita masih alami, belum tercemar, dan ini yang harusnya kita jaga karena kehadiran penyu pantai kita berarti masih alami dan tentunya masih banyak ikan. Nah, ikan ini adalah sumber protein terbesar bagi kita, sehingga keberlangsungan penyu harus kita jaga karena sebagai penyimbang ekosistem laut. Siapa yang bertanggung jawab atas program konservasi penyu? Apakah pemerintah setempat atau pemerintah daerah? Yang jelas pemerintah itu mereka melindungi sesuai dengan peraturan pemerintah karena kita juga ada undang-undang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, yakni adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Negara itu melindungi penyu. Akan tetapi kalau tidak ada peran serta masyarakatnya sendiri tidak ada kesadaran, itu juga program akan percuma, sehingga masyarakat harus ada yang mau bersama-sama untuk melestarikan penyu itu sendiri. Ada kesadaran dari masyarakat seperti itu. Kalau Bapak tidak keberatan, bagaimana kalau Bapak menunjukkan proses penangkaran penyu dilakukan Pak? Baik, mau kita langsung saja ke tempat-tempatnya. Oke, ayo. Di sini adalah tempat untuk area penetasan telur penyu. Jadi penyu yang mendarat dari laut, penyu itu mendaratnya di malam hari. Karena dia hewan yang nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Dia mendarat ke pantai dengan jarak kurang lebih 30 hingga 40 meter ke bibir pantai. Lalu dia menggali lubang di pasir. Nah, setelah itu penyunya mengeluarkan isi telurnya dan menguburkannya, menguburkan telur-telur itu. Setelah itu dia kembali lagi ke laut. Nah, biasanya ada jejak pendaratannya. Ini yang kita ambil, yang kita evakuasi, kita pindahkan ke tempat, kita relokasi ke sini. Itu tidak semua telur kita pindahkan. Kita hanya mengevakuasi, hanya memindahkan telur-telur. Itu terkait dengan tiga kendala. Yang pertama, ketika penyu mendarat bertelur ini sendiri rawan aktivitas manusia atau tidak. Yang kedua, rawan aktivitas terinjak oleh kendaraan yang kadang lalu lalang atau tidak.
Dan yang ketiga itu selama 2 bulan akan mendatang, selama proses penetasan telur ini, pantai tersebut rawan abrasi pantai atau tidak. Apabila tidak rawan, kita hanya cukup menghapus jejaknya saja, biarkan dia menetas secara alami. Tetapi kalau dianggap rawan, kita harus evakuasi, kita pindahkan ke tempat konservasi yang ada di sini. Nah, di sini setiap telur penyu yang mendarat bertelur, telurnya kita pindahkan ke pasir sini, kita kuburkan dengan kedalaman 30 hingga 40 cm sesuai dengan kedalaman lubang alaminya. Nah, setelah itu kita masukkan telur tersebut ke dalam pasir, kita kuburkan, kita menunggu sampai 47 hari hingga 50 hari. Setelah itu dia akan keluar sendiri, akan menetas menjadi tukik atau sebutan anak penyu. Nah, setelah menetas, kita pindahkan ke bak penampungan tukik yang ada di sini selama kurang lebih 1 bulan masa perawatan, kita pembesaran selama 1 bulan. Setelah itu baru kita lepas liarkan kembali. Nah, setelah kita melihat proses penetasannya yang di sini, kita sekarang menuju ke bak penampungan tukiknya. Ini adalah pembesaran tukik atau anak penyu sisik ya. Ini anak penyu sisik ini memang sengaja kita besarkan, kita rawat, nanti kedepannya juga akan kita lepas liarkan seperti itu. Nah, kita memegangnya pun kita boleh memegang tapi tidak boleh terlalu lama. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adalah tukik dari jenis penyu sisik. Kita kembalikan lagi karena tidak boleh terlalu lama. Seperti itu. Kenapa Pak nggak boleh dipegang terlalu lama? Karena penyu itu dia yang masih kecil itu dia mudah stres dan dia tidak menyukai tangan manusia. Karena apa? Biasanya kita kalau terbiasa pakai hand sanitizer ya gitu kan. Nah, dia tuh biasanya sensitif kulitnya terhadap minyak-minyak seperti hand sanitizer. Nah, sehingga tidak sembarang orang itu boleh untuk memegangnya. Nah, kalau saat ini kita juga akan melihat penyu yang besar yang memang kita besarkan dari kecil hingga usianya sekarang udah 3 tahun, besarnya kurang lebih udah 30 hingga 35 kg. Nah, ayo kita bisa melihat ke sana. Airnya belum kita ganti soalnya nih. Ini adalah penyu yang usianya kurang lebih 2 tahun. Ini beratnya kurang lebih sekitar 8 hingga 10 kg. Nah, kita juga ada penyu yang usianya sekitar 3 tahun. Ini adalah dari jenis penyu lekang atau dengan nama latin Lepidoseli olivacea, di mana jenis penyu ini adalah jenis penyu terkecil di dunia. Kita patut bersyukur hidup di negara kepulauan Indonesia karena apa? 6 di antara 7 jenis penyu yang ada di dunia berada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah jenis penyu lekang ini. Nah, penyu lekang ini mendarat di pantai Cilacap, khususnya di pantai selatan, pantai Sodong hingga ke arah Jetis ini. Ini adalah endemik dari perairan pantai selatan Cilacap. Aku takut. Mau ada yang mau pegang? Takut. Ya. Ini akan kita angkat juga. Ini nggak bisa gigit ya Pak? Iya, dia tetap bisa menggigit. Ini usianya 2 tahun, beratnya kurang lebih 8 sampai 10 kilo. Iya, aku sambil melihat. Nah, jadi seperti ini. Wow. Jadi seperti ini. Ini adalah jenis penyu lekang dengan nama latin Lepidoseli olivacea. Wah. Ada yang mau pegang? Angkat. Takut tuh. Coba. Lepas ini. Jangan dilepasin ya. Iya, Pak. Itu cowok apa cewek Pak? Wah, Ini betina. Oh, Ini betina. dari betina. Iya. Pak, berat banget, Pak. Kita lepasin ke sini, bisa? Ya, plus. Penyu ini makannya apa Pak? Kalau Yang boleh tahu. kita kasih pakan di sini adalah ikan. Kalau masih kecil, masih tuki, kita kasih pakannya yode atau yang disebut dengan kerang yang dikupas, atau tiram, atau teritip, atau tiram. Nah, terus udang. Setelah udang kita kasih pakannya ikan. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu adik-adik yang bisa Bapak jelaskan. Oke guys, segini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.